Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah hadat wa ahsan ilaih Alhamdulillah disadi Alhamdulillah bin sallallahu Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki wa ahsan ilaih wa alaihi wa alihi ولدنا ومشايخنا ومعلمنا على قرابتنا وجيراننا ونرجو الى علينا وعلينا اجمعين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita hari penghujung, karena penghujung ini adalah akhir daripada penutupan buku catatan-catatan takdir kita. Yang insya Allah pada ini malam kita paham ahli sunnah jamaah bahwa buku baru akan kembali ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap takdir hidup dan kehidupan kita, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan insya Allah kita malam hari ini pertama setelah kita sholat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan takbir maghrib, kemudian kita langsung sholat 4 rakaat yaitu sholat sunat tasbih. Kenapa? Sebab kita berharap dengan sembahyang sunat tasbih ini seluruh dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dosa besar, dosa kecil, terlihat, tersembunyi, disengaja ataupun tidak disengaja, semua akan dihapus, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita menghiasi 3 kali dengan niat yang insya Allah kita pimpin, dan setelahnya kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Habis sholat isya berjamaah kita bagi isya 2 rakaat, kemudian kita sambung dengan sholat hajat. Kemudian setelah sholat hajat maka selesailah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini di majlis taklim rumah Cahaya Madinah dari baru ini. Adapun amalan-amalan yang nisfu Sya'ban itu kita lakukan atau kita amalkan masing-masing. Namun pada kesempatan menjelang maghrib ini kita supaya masih termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, kita perlukan membaca kitab. Adapun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ma wada'a abdun jannatahu." Jadi ujar Nabi, tidak ada satupun hamba. Abdun itu nakirah, artinya umum. Siapapun umat makhluk Allah ini meletakkan dahinya ketika dia sujud, latar belakangnya sebujana apapun dia, latar belakangnya sebejat apapun dia, ketika seorang hamba ini meletakkan dahinya sujud sajidan lillah, dan Nabi dia sujud kepada Allah. Faqala, lalu di dalam sujudnya dia mengatakan kalimat ini. Jadi dalam sujudnya dia mengatakan kalimat ini. Apa kalimatnya? Rabbil firli salasa, 3 kali ini. Jadi ini pilihnya mereka di sujud pertama Pak, setelah tasbih kita tasbih sujud. Di sujud kedua Pak, setelah selesai tasbih sujud kita subhanallah wa bihamdi, sambung Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli 3 kali. Illa, jawabnya, melainkan rafa'a ra'sahu wa ghufira lahu. Ketika dia mengangkat kepalanya, berhenti dari sujudnya kepada Allah, wa qad ghufira lahu,
sungguh semua dosanya karena diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keajaiban kalimat Rabbil firli. Baca ini 3 kali, baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Minimal kayaknya di sudut akhir Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Lalu kita mengangkat kepala, Allahu Akbar, dan angkatan kepala kita dari sujud itu, semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain itu bismillah, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. 1. Kemudian lagi Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, inna rajulan, ini pun nakirah, artinya umum. Ada laki-laki, ujar Nabi, lam ya'mal khairan qatu. Laki-laki ini sejarah hidupnya tidak ada pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ada kebaikan lalu meninggalnya. Ini laki-laki. Kemudian laki-laki yang tidak pernah melakukan kebaikan ini, ujar Nabi, nadhara ila sama, matanya melungok ke langit, jamal ke langit. Padahal ini laki-laki yang tidak memiliki kebaikan. Faqala, ketika dia memandang langit itu dia berkata, innali rabban, sesungguhnya aku memiliki Tuhan, yaitu Allah. Caranya ke langit, aku ini berisi Allah. Nah, sambil memandang langit ini, lalu setelah itu dia mengatakan, Rabbil firli, ampuni aku. Jadi di bacaan mata kita memandang ke langit, pertama, innali rabban, sesungguhnya aku memiliki Tuhan. Lalu ucapkanlah setelah itu Rabbil firli, innali rabban. Setelah memandang langit nih, innali rabban, artinya sesungguhnya aku memiliki Tuhan. Rabbil firli, ampuni ya Tuhanku dosa-dosaku. Faqala Allah azza wa jalla, kuntan, ketika itu sebenarnya Allah berfirman kepada siapa? Kepada laki-laki ini, kad gafartuka, dosa engkau sudah aku ampuni semuanya. Masya Allah. Hal ini jadi jangan pelangi. Jadi jangan sampai bisa motor lah, campur ke sungai, benar. Duduk bisa diambil nama pelangi. Hayal-hayal aku diisi Tuhan. Tuhan punya akbar. Aku nih banyak diisi dosa. Kena-kena dosanya diaduk lawan Allah menggafar, tatap akbar gafarnya Allah. Aku nih penyayang, luar biasa penyayangnya, diaduk dengan rahimnya Allah, akbar rahimnya Allah, karena Allah arhamur. Aku nih luar sugihnya, diaduk lawan Allah menggani, Allah akbar kekayaannya. Jadi ketika kita itu memandang langit, innali rabban rabbil firli, maka Allah langsung mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kamu. Dua sudah. Ini dia mengatakan ini. Dan ingat lagi kali ini itu kok memakai pahaman benar tuh. Ya udah makan ingat lagi ya apa dia tadi kan sujud tadi 3 kali tadi. Udah mengkawat. Awal ingat juga baik kamu umut biar kawan tadi. Nanti umut tuh kisahnya benar deh. Nah, ketika sujud tadi kalau dibaca 3 kali, Rabbil. Ada laki-laki yang Nabi kadang memiliki kebaikan sama sekali, tetapi ketika dia memandang langit, dia mengatakan innali rabbil firli, aku memiliki Tuhan yang maha besar, Rabbil firli, ampuni aku, maka seluruh dosanya diampunkan oleh Allah.
Ini yang nomor 2. Kemudian lagi wafi sahih Muslim, di dalam hadis sahih Muslim, an Aisyah dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Sayyidah Aisyah itu berpanggilan lawan Rasulullah, berbicara lawan Nabi. Satu ketika Ummul Mukminin berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah," ujar Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, "Inna benar juga anak karena fil jahiliyati yasmur rahim wa yufidul miskin fahal dalika nafi'u." Rasulullah dia ingatkan apa aja Nabi di zaman jahiliyah nang salah kopian itu nang lagi baru diangkat menjadi Rasul zaman jahiliyah. Nah, ngarannya Ibnu Judaan. Ingat zaman. Nah kan sidin itu ujar Ummul Mukminin fil jahiliyah yasirur rahim, senang menghubungi silaturahim. Ada karena takwal lawan keluarga, baik dalam keluarga bini, baik dalam keluarga seorang, baik dalam keluarga tiba asapuku apa marina, semua beliau menjaga hubungan silaturahim. Ibnu Jada'an. Kemudian yang kedua, yut'imul miskin. Dia waktu zaman jahiliyah itu senang memberi makan orang miskin. Tunggangannya seorang yang membawa kemana-mana, datang orang miskin kelaparan, dan sebaliknya. Nah, sekalinya yang datang ini, yang kelaparan sebagai sidin tunggangan tadi, melakukan tunggangan sidin. Kami datang ke sini, setelah dia menjamu kami akan menukari tunggangan pian. Dan tunggangan pian ini akan kami beli 10 kali lipat dari harga pian yang dipakai. Umpama pian 100 juta, untuk menjual kami wajib menukari sedikit. Ujar sidin, nang ikan makani tadi itu lah, ya tunggangan yang tawar. Karena aku ada lagi nang disuruh-suruh untuk menjamu engkau ketika menghormati kamu. Luar biasa Ibnu Jada'an ini. Hal Nabi apakah bermanfaat dewiannya ini? Sedangkannya meninggal Ibnu Jada'an ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Udah umum ini orangnya baik benar, orangnya pemurah benar, cuma meninggal waktu jahiliyah. Apakah kebaikan-kebaikan itu bermanfaat? Qala la yanfa'uhu. Jar Nabi, syarat di hadapan Allah bermanfaat itu orangnya adalah muslim, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini ada kalau bermanfaat. Kenapa? Sebab seandainya ujar Nabi, seandainya waktu zaman jahiliyah itulah, innahu lam yakul yauman, ini akan mengucapkan ini panggil Nabi. Jangannya inilah diucapkannya, jangannya inilah diamalkannya, maka semua itu akan bermanfaat dalam kehidupannya. Bermanfaat. Nah, bayangkan kita yang sudah beriman kepada Allah, bayangkan kita yang sudah beriman kepada Rasulnya, setiap hari ada mengucapkan kalimat ini, bukankah kita bakal selamat kelak di akhirat? Apa mengucapkan? Seandainya ini najar Nabi mengucapkan, Ibnu Jada'an, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ini akan mendapatkan kemanfaatan dari silaturahimnya, dari manfaatnya. Apa bacaannya? Rabbil firli khati'ati yaumaddin. Nah, jadi ini kalau sambung dia di sujud itulah nggak baca Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, hanya ucapkan Rabbil firli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahan-kesalahanku kelak hari kiamat. Maka semua ibadah yang kita lakukan akan bermanfaat dan mendatangkan rahmat Allah untuk mengirim kita masuk ke dalam surga-Nya. Nah, itu caranya. Rabbil firli khati'ati yaumaddin.
Ada sehari kita baca ini Rabbil firli khati'ati yaumil. Jadi dalam sujud tadi sebelum lagi kita mengangkat kepala, dosa kita diampunkan oleh Allah. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Lalu kita sambung Rabbil firli khati'ati yaumil. Hanya lebih itu minta kita kepada Allah. Apa maka diberikan Allah kepada kita? Karena apa sebab? Karena di saat itu semua akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi sampai negeri akhirat. Amalkan. Padahal si jin ini orangnya meninggal dari dunia. Jangan Nabi seandainya ada sehari mengucapkan kalimat ini manfaat kemungkinan. Apalagi kita non muslim, apalagi kita non Islam, kita lebih bermanfaat dari ini menceritakan ini. Asal kita membaca Rabbil firli khati'ati yaumil. Rabbil firli khati'ati. Nah, kemudian nanti selanjutnya wa minal jami'is shaghir, dalam kitab Jami'us Shaghir sebenarnya lil Imam Suyuti. Ini Jami'us Shaghir ini dari Imam Suyuti. Nah, ini makam beliau di Mesir. Mungkin hendak ziarah makam Imam Suyuti, tafadhal silakan karena habis hari raya, mungkin 10 harian bulan Syawal, ulun bersama keluarga insya Allah akan ziarah ke kota Mesir. Jadi di dalam kitab Jami'us Shaghir dari Imam As-Suyuti ma'asyarihi dari Imam Nawawi, rawa Al-Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari wa Ahmad di sanadihi an Ibnu Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar bin Khattab, idza qala al-abdu, apabila mengatakan seorang hamba. Nah, jadi hamba ini mengucapkan apa mengucapkannya? Ya Rabb, ya Rabb 2 kali. Jadi dia ini kawajar sambil berjalan, ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini. Jadi ya Rabb, ya Rabb 2 kali. Ya Rabb, ya Rabb 2 kali. Qala Allah mujiban lahu, Allah menjawab bila seorang hamba mengucapkan kalimat itu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah menjawab, labbaik abdi. Jangan bahasa kita, pun hambaku, pun hambaku. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, pun hambaku. Tidak ada kalimat kemesraan panggilan kecuali kalimat labbaik. Makanya orang-orang yang umrah tarbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Ini berpahala hari itu sunnah dari Nabi. Jadi prediksi orang labbaik berpahala kita. Jangan bahasa kita pun, padahal lebih halus dari kalimat pun itu. Nah Allah buat pun hamba ini, ketika seorang hamba ini mengucapkan kalimat ya Rabb 2 kali. Lalu ujar Tuhan lagi iskal masyita, minta aja Tuhan apa yang itu kehendaki. Jadi ya Rabb begini dari kita. Nah, seharusnya orang begini pulang ya Rabb, jangan sampai begini. Nah ini perang bila mana bela. Ya Rabb, ya Rabb. Ini ucapan ya Rabb, ya Rabb. Jadi dia galau-galau, ketika galau, ucapkan aja ya Rabb, ya Rabb. Sambil mau ribut karena ribut laku-laku ya Rabb, ya Rabb. Dia akan ribut, habis ribut siku belum terlihat. Ya Rabb, ya Rabb. Lalu pahal, baik nak tuka, engkau akan dibalik. Ini dari Imam Bukhari, dari Imam Ahmad di dalam kitab Jami'us Shaghir dari Imam As-Suyuti. Fa'inna kabu'ta dia Tuhan wal muradu, ini keterangannya an-mawju'ta aina su'al.
dia akan diberi apa yang dimintanya. Jadi apa yang dimintanya akan diberi. Awwatu anhu bima huwa aslah, atau diganti dari apa yang lebih baik dari apa yang dimintanya. Intinya apa yang kita minta ketika kita mengucapkan kalimat ya Rabb, ya Rabb, Allah sudah turun tangan untuk membantu dari apa yang kita inginkan. Jadi kan awalnya ini ya Rabb, ya Rabb, asalnya sampai begitu apa? Ya Rabb, ya kami apa? Kami bilang, ya apa punya. Nah, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat dalam kita berjalan. Kemudian lagi, wa fi hadis rawahul Hakim, anal abda yaqul, seorang hamba berkata, ya Rabbi firli, dibuat ya Rabbi firli, ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli. Seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli. Waqad adnaba, dan sungguh ini pendosa. Fataqulul malaika inna laisa bi ahli. Malaikat protes, ini ada pantas soalnya juga pendosa ini tuh. Karena pantas mulutnya itu mengucapkan ya Rabbi ighfirli, karena pantas urun dari kita yang benar urunnya. Kemudian sarek malaikat ketika seorang pendosa ini mengucapkan kalimat ya Rabbi ighfirli, apa jawaban Tuhan? Faqala Allah berfirman, lakinni ahlun an aghfirallah. Ini memang ada pantas mengucapkan kalimat itu, tetapi aku lebih pantas kalau hamba itu untuk mengampuni dosanya. Bujur ini ada pantas dari Tuhan, dihakim Tuhan karena pantasnya perkataan malaikat, tapi pantas dari Tuhan, aku lebih pantas untuk mengampuni dosanya. Karena kalau protes mereka, asal kalimatnya kita ucapkan ya Rabbi. Nah, kesimpulannya satu, apabila kita sujud mengucapkan kalimat ini 3 kali, maka belum lagi kita mengangkat kepala, maka dosa kita sudah diampunkan oleh Allah. Apa bacaan sujudnya? Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli 3 kali. Yang kedua, ketika seorang hamba ini cangang ke langit, lalu dia mengucapkan kalimat innali rabban, sesungguhnya aku memiliki Tuhan, aku memiliki Tuhan. Lalu kita mengucapkan kalimat Rabbi firli, maka walaupun laki-laki tidak ada memiliki kebaikan sedikit pun, semuanya akan diampunkan oleh Allah. Demikian sabda ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita cangang ke atas enggak? Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innali Rabba Rabbil firli. Nah, dosa kita akan diampunkan. Jangan kita kalangnya Innali Rabba, lalu dia langsung sambung Rabbil firli. Kemudian Ibnu Jad'an dari Sayyidah Aisyah, kebaikan Rasulullah kurangnya, keadilan kurangnya, tapi mati dalam jahiliyah. Apakah kebaikannya itu memberi manfaat di akhirat? Jangan Nabi kata, kenapa? Ilam yakul, jika ini mengucapkan ini manfaat berdasarkan kebaikan-kebaikan, walau dia meninggal dalam jahiliyah. Apa yang dibacanya seandainya dia baca, yaitu ketika dia membaca setiap hari Rabbi firli khati'ati yawmati. Nah, sambung lagi kan sujud nih, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Lalu sambung Rabbi firli khati'ati yawmati. Kemudian lagi ujar Imam Suyuti, ketika seorang hamba ini mengucapkan kalimat ya Rabb, ya Rabb, maka Tuhan langsung labbaik abdi, wahai hambaku, salku Pak, apa yang kau inginkan aku akan berikan. Nah, jadi ini jadi amalan hukum kita aja. Jadi pakai apalagi galau kita, ya Rabb kita. Nah, kemudian yang terakhir tadi kesimpulannya,
ketika seorang hamba ini mengucapkan kalimat Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli, Allah akan peduli dengan dosa-dosa hamba itu. Allah akan ampunkan dosa-dosa itu. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita, sehingga kita semua selamat bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita pada ini malam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah ma'alul afiyah yang beruntung di dunia pun beruntung di akhirat. Ma'alul afiyah setelah hajat-hajat terkabul, urusan-urusan yang dimudahkan, rezeki yang diluaskan, yang halal, yang mudah, yang baik dan barakah, penyakit lahir, penyakit batin yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.